Assalamualaikum guys. Gimana kabarnya? Seneng banget kalian udah mampir ke ruang cerita. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, yuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dengan begitu, aku jadi makin semangat buat bikin cerita-cerita keren lainnya buat kalian. Banyak tradisi dan kepercayaan yang menceritakan tentang makanan yang turun dari surga, seringkali sebagai bentuk keajaiban atau anugerah ilahi. Dua cerita yang paling terkenal adalah kisah manna dan puyuh dari agama-agama Abrahamik dan buah-buahan surga dalam berbagai mitologi. Manna dan puyuh, makanan di padang gurun. Kisah ini berasal dari kitab Keluaran dalam Alkitab, dan juga diceritakan dalam Al-Quran. Saat bangsa Israel mengembara di padang gurun setelah keluar dari Mesir, persediaan makanan mereka menipis. Mereka mulai merasa putus asa, dan mengeluh kepada Musa dan Harun. Mendengar keluhan mereka, Tuhan berjanji akan memberi mereka makanan dari langit. Keesokan paginya, saat embun menguap, terlihat lapisan tipis di tanah. Warnanya putih, bentuknya seperti biji ketumbar, dan rasanya seperti kue madu. Itulah manna. Setiap hari, manna turun, cukup untuk dikumpulkan setiap keluarga. Jika mereka mencoba menyimpannya lebih dari 1 hari, manna itu akan berulat dan berbau busuk. Namun, pada hari ke-6, mereka bisa mengumpulkan 2 kali lipat, karena pada hari Sabat, hari ke-7, manna tidak akan turun. Selain manna, pada sore hari, kawanan burung puyuh datang dan menutupi perkemahan. Burung-burung itu mudah ditangkap dan menjadi sumber protein bagi mereka. Dengan manna dan puyuh, bangsa Israel bisa bertahan hidup selama 40 tahun di padang gurun, sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Buah-buahan surga. Dalam banyak mitologi dan agama, surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan keindahan dan kelimpahan. Seringkali, ada pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan luar biasa. Salah satu contoh paling terkenal adalah buah dari pohon kehidupan atau pohon pengetahuan dalam kisah Taman Eden. Buah-buahan ini bukan sekadar makanan biasa, melainkan simbol dari kebijaksanaan, keabadian, atau keilahian. Memakan buah ini bisa memberikan pengetahuan yang luar biasa, hidup abadi, atau kebahagiaan sempurna. Dalam beberapa cerita, buah-buahan ini hanya bisa dinikmati oleh makhluk-makhluk suci atau orang-orang yang telah mencapai kesempurnaan. Makna di balik makanan surga. Kisah-kisah ini bukan hanya tentang makanan fisik, mereka membawa pesan yang lebih dalam. Kepercayaan dan ketergantungan, manna mengajarkan bangsa Israel untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Mereka harus percaya bahwa setiap hari, kebutuhan mereka akan terpenuhi. Anugerah ilahi, makanan yang turun dari surga adalah tanda nyata dari kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Simbolisme spiritual, makanan surga seringkali diinterpretasikan secara metaforis. Yesus Kristus misalnya, menyebut dirinya sebagai roti hidup dari surga, yang memberi hidup kekal bagi mereka yang percaya. Ini menunjukkan bahwa makanan rohani jauh lebih penting daripada makanan jasmani. Semua cerita ini menggambarkan harapan dan keajaiban, bahwa dalam kesulitan, akan selalu ada jalan keluar, dan bahwa kebaikan serta anugerah bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga, bahkan dari langit. Selesai sudah cerita kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah kalau ada yang mau kamu sampaikan. Dukung terus Ruang Cerita dengan like, share, dan subscribe biar channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.